Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebuah ujian untuk membuat kita bertumbuh dalam kepercayaan. Jelas sekali bahwa murid-murid Yesus tidak memiliki sarana untuk menolong orang-orang ini keluar dari kesulitan mereka, baik dalam bentuk uang tunai yang tersedia maupun menemukan pasar terdekat yang cukup besar untuk memberi makan orang banyak. Namun Alkitab berkata, ia mengatakan hal itu untuk mencobai mereka. Biarlah ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat membuat masalah kita menjadi begitu besar dan menyedihkan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan ingin kita percaya kepadanya dan memurnikan niat kita dalam perjalanan iman kita. Betapa hebatnya Tuhan kita dalam menyelesaikan yang tidak dapat diselesaikan dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia menyembuhkan mereka yang tidak dapat disembuhkan, membangkitkan orang dari kematian, dan yang paling penting mempertobatkan orang berdosa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudari, apakah kita mudah putus asa ketika kita tidak melihat solusi manusiawi untuk suatu situasi? Berbahagialah orang yang percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan akan digenapi. Tuhan kita ingin kita berperan dalam keajaiban-Nya. Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan, tetapi Dia meminta kerjasama manusia, meskipun itu sangat minim. Di sini pun tidak berbeda. Para rasul benar-benar miskin. Mereka hanya dapat membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan kita dari seorang anak laki-laki yang mereka temukan di tengah kerumunan orang banyak. Yesus meminta kita untuk berkontribusi karena Dia ingin mengajarkan kita untuk bermurah hati, bahkan ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Ketika kita memberi dari kekurangan kita, itulah yang paling menyenangkan hati Tuhan kita. Kemiskinan tidak pernah menjadi alasan untuk tidak bermurah hati dalam melayani dan bekerja bagi Tuhan.
Mujizat hari ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhan kita tidak pernah kalah dalam hal kemurahan hati. Saudara-saudari, dalam adegan Injil kali ini Tuhan kita secara perlahan-lahan mempersiapkan para rasul dan murid-muridnya untuk pengajarannya tentang kehadiran sejati dalam Ekaristi. Dia harus memurnikan hati mereka dan memangkas keterikatan pada hal-hal duniawi, agar mereka dapat menerima ajaran yang sulit tentang kasih-Nya yang memberikan dirinya yang ditemukan dalam Ekaristi. Meskipun demikian, ketika ia melihat bahwa orang-orang akan kehilangan inti dari mujizatnya, Tuhan kita mengasihkan diri ke gunung seorang diri. Terkadang Tuhan kita menarik kembali kenyamanan dan hiburan dari kehadirannya dalam hidup kita, karena kita salah menafsirkan makna dan tujuannya. Saudara-saudari, apakah kita sudah memahami dengan benar roh di dalam hati kita ketika kita berdoa? Apakah kita bahagia hanya untuk hal-hal yang memberi kita penghiburan? Atau apakah kita sungguh-sungguh mendekat pada Kristus karena kita mengenali siapa Dia dan mengembalikan kepadanya kasih sejati yang sama yang Dia berikan kepada kita dan yang Dia inginkan dari kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita